pramuka bukan satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada satuan anak usia dini, jenjang sekolah dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini mulai berlaku dan diundangkan terhitung tanggal 25 Maret 2024. Jadi baru Bapak Ibu. Jadi ada apa mengenai Permendikbudristek ini tentang kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan? Mari bersama-sama kita ikuti tayangan saya sampai dengan selesai. Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini mulai diundangkan atau berlaku pada tanggal 25 Maret 2024 mengatur tentang kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dalam Permendikbudristek ini ada beberapa bab. Bapak Ibu, yang pertama adalah bab 1 tentang ketentuan umum. Di pasal 1 ini mungkin saya akan lebih mengingat kepada 3 istilah Bapak Ibu. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Pada poin 6, intrakurikuler disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai dengan jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Jadi artinya intrakurikuler itu adalah kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan keseharian, jadwal dan beban ajar sesuai dengan struktur kurikulum. Jadi intinya kegiatan belajar mengajar kita harian sesuai dengan jam efektif mengajar itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pada poin 7 ada kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi kokurikuler ini dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang berfungsi yang tujuannya adalah untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan pada pembelajaran. Contoh kokurikuler ini adalah misalnya proyek P5. Kemudian pada poin 8, teman-teman Bapak Ibu, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Jadi artinya kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran yang tujuannya adalah untuk perluasan potensi, minat, bakat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, serta kemandirian dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Pada intrakurikuler ini Bapak Ibu dijelaskan lebih lanjut pada pasal 8 pada paragraf 2. Jadi kita lihat di pasal 8 Bapak Ibu. Nah, di paragraf 2 intrakurikuler pada pasal 8 menyebutkan bahwa intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1
Pasal 7 ayat 1 ini, struktur kurikulum terdiri dari intrakurikuler dan kokurikuler, sementara yang paragraf 2 ini adalah intrakurikuler. Intrakurikuler sebagaimana dimaksud adalah memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban ajar, yang mana di dalamnya ada capaian pembelajaran, kemudian ada yang di dalamnya ada capaian pembelajaran di masing-masing jenjang pada masing-masing tingkatan atau kelas. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, maka harus kita cek kembali mengenai struktur dan muatan kurikulum yang ada pada Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini. Selanjutnya Bapak Ibu untuk yang kedua tadi di poin 7 tadi kan ada kurikuler ya. Kokurikuler ini lebih lanjut dijelaskan di dalam paragraf 3 pasal 16 kokurikuler Bapak Ibu ya. Jadi kokurikuler sebagaimana dimaksud pasal 7 memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, kokurikuler ini adalah kegiatan yang menunjang pembelajaran dalam jam efektif sekolah yang fungsinya untuk mengembangkan atau memperdalam materi yang ada, misalnya dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kokurikuler ini Bapak Ibu pada ayat 3 dinyatakan wajib dilaksanakan kecuali pada pendidikan kesetaraan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga kita lihat mengenai kegiatan ekstra Bapak Ibu. Kegiatan ekstrakurikuler ini dimuat dalam paragraf 4 tercantum mulai pasal 21 Bapak Ibu, ada apa di dalamnya tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang dimaksud memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar, yang mana ekstrakurikuler tersebut dimaksud untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Sementara satuan pendidikan dapat mengembangkan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pengembangan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengacu pada 1. Komponen, jenis dan format kegiatan, prinsip pengembangan, mekanisme, evaluasi, daya dukung, dan pihak yang terlibat. Nah, Bapak Ibu, menilik dari pasal 21 ini, kalau pada kurikulum sebelumnya bahwa pramuka merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan pada ekstrakurikuler, menurut Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini, utamanya pada pasal 21 ayat 4 menyatakan berarti bahwa pramuka bukan satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan di sekolah. Dan lebih lanjut, pada pasal 23, ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian pasal 24, keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada bagian kedua mengenai kurikulum satuan pendidikan pasal 29 ayat 1 menyatakan satuan pendidikan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan paling sedikit memuat karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, dan
perencanaan pembelajaran. Selanjutnya pada ayat 2, pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, ada potensi daerah uh, dan peserta didik. Jadi satuan pendidikan bisa mengembangkan kurikulum tingkat operasional ini dengan dengan beberapa persyaratan minimal seperti poin A sampai dengan D tadi, ada karakteristik, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan disesuaikan dengan potensi daerah serta peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama pada bab 4 pada ketentuan peralihan. Ini saya akan membuka pasal 31. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, poin A, satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, yang belum melaksanakan kurikulum merdeka masih dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026 dan diwajibkan mulai melaksanakan penerapan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2026-2027. Kemudian pada poin B, Bapak Ibu, untuk daerah yang terdepan, tertinggal, dan terluar, itu masih diberi keleluasaan menggunakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026-2027. Dan diwajibkan memulai penerapan kurikulum merdeka pada tahun ajaran paling lambat 2027-2028. Selanjutnya, hal yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, pada pasal 33 dinyatakan bahwa mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan madrasah serta bentuk lainnya sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan sekolah atau satuan pendidikan sampai dengan tahun pelajaran sampai dengan tahun ajaran 2026-2027. Dan pada tahun ajaran 2007-2028 beralih menjadi mata pelajaran wajib. Jadi Bapak Ibu, nanti pada satuan pendidikan tingkat SD dan sederajat pada tahun ajaran 2027-2028 mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib yang harus diselenggarakan. Dan dalam hal ini pada poin B, Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar bahasa Inggris pada sekolah dasar dan sederajat. Artinya Bapak Ibu, mata pelajaran bahasa Inggris ini tidak menyatu pada mata pelajaran dalam rumpun guru kelas, tetapi berdiri sendiri seperti mata pelajaran PJOK dan mata pelajaran PAI. Sementara pada ayat C dinyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru bahasa Inggris pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf A. Jadi begitu Bapak Ibu, pada tahun pelajaran 2027-2028 struktur kurikulum pada sekolah dasar dan sederajat yang biasanya guru kelas, kemudian ada mapel bahasa Inggris, yang biasanya adalah terdiri dari guru kelas, kemudian guru PJOK,
dan guru PAI. Jadi pada tahun ajaran 2027-2028, pada tahun ajaran 2027-2028 bertambah satu, yaitu mapel bahasa Inggris. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan mengenai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.